Tetapi kita tidak mengarah ke sana. Jadi ketika kita membicarakan hal ini dalam pengertian yang sesungguhnya, ketika Anda melihat hal itu datang, maka larilah Anda. Anda harus lari. Dengan kata lain, adanya dua kali pengepungan. Pengepungan yang pertama, mereka mengepung kota oleh Cestius. Tetapi kemudian mereka meninggalkan pengepungan mereka. Ketika Anda melihat kota Yerusalem dikepung oleh tentara-tentara. Nah, ketika kota dikepung, Anda tidak bisa lari. Itu akan terlalu terlambat. Jadi, ada saat longgar, ketika mereka mengundurkan diri. Jadi ada saat longgar. Dan para tentara Roma pergi meninggalkan Yerusalem. Dan para nasionalis Yahudi mengejar mereka dan banyak membunuh tentara Roma. Dan hal ini membuat orang-orang Roma sangat marah. Jadi jelas, mereka akan kembali datang. Dan tandanya ialah, di sini mereka berada. Lalu mereka pergi, maka kita mesti lari, keluar dari kota-kota. Kemudian mereka datang kembali di bawah Jenderal Titus, dan menghancur leburkan kota Yerusalem. Dan pada akhirnya, kehancuran kota Yerusalem terjadi di hari Sabat. Ini sangat menarik, hari Sabat selalu ada dalam pencampuran. Ketika mereka menancapkan panji-panji. Apa yang menjadi panji-panji mereka, yaitulah lambang kekafiran mereka. Tanda mereka, yang memimpin barisan mereka. Apa yang menjadi lambang kekafiran, atau tanda dari paham Katolik? Hari Minggu. Hari Minggu adalah tanda kekuasaan kami. Jadi ketika mereka mulai membawa masuk perundang-undangan hari Minggu. Dan mengepung umat-umat Allah, dengan ancaman ini. Maka Anda sedang dikepung oleh kekuasaan militer Roma. Siapa yang bisa berperang melawan Roma? Lalu adanya saat pengunduran diri. Dan dari saat itu, hingga masa sekarang, ada masa peralihan. Tetapi jika kembali datang, itu akan terlalu terlambat. Kapankah penggenapan dari pengepungan yang pertama? Di tahun 1888, yaitu dengan rancangan Undang-Undang Blair. Ketika hukum hari Minggu, akan diterapkan di negara Amerika Serikat. Tetapi rancangan ini ditunda. Atau ditarik, oleh argumentasi Alonzo Jones. Dan memang argumentasi Alonzo Jones, tidak bisa dibantah. Tetapi mereka akan kembali datang. Jadi sejak tahun 1888, kita telah hidup di periode waktu antara dua pengepungan. Dan setelah tahun 1888, tulisan Roh Nubuat berkata, telah tiba waktunya, untuk keluar dari kota-kota. Jadi, umat-umat Allah mesti keluar dari kota-kota. Memang banyak umat Tuhan yang tidak mempedulikan himbauan. Mereka sesungguhnya tidak harus tinggal di kota-kota, tetapi beberapa dari mereka berdiam di kota-kota. Jadi, bagaimana cara Anda keluar dari kota-kota? Pertanyaan yang menarik ya. Khususnya untuk orang-orang yang tidak bisa keluar. Dan memang adanya orang-orang yang berkata, wah, saya tidak bisa keluar dari kota. Nah, harus ada orang lain yang menyiapkan jalannya. Anda mesti menghubungi orang-orang yang memiliki cara berpikir ini, yang ingin keluar dari kota. Mintalah kepada Tuhan untuk membukakan jalan. Dan Allah akan memampukan beberapa orang, guna menyiapkan jalan, sehingga orang-orang yang lainnya, bisa keluar dari kota. Nah, memang Anda bisa keluar, dalam menit-menit terakhir. Karena kita mempunyai perlambangan lainnya, yakni Lot. Mereka keluar dalam menit-menit terakhir, tetapi sungguh mengerikan. Dan meminta korban. Iya, istri Lot yang menjadi korban. Jadi, itu bukan cara terbaik keluar dari kota. Jadi, jika Anda sendiri tidak bisa keluar, maka mintalah Allah guna menolong Anda. Hubungi orang-orang yang memiliki cara berpikir sama. Pastikan ada cara bagi Anda untuk menempuhnya. Tetapi ketika Anda melihatnya datang. Ketika Anda melihat pengepungan kedua terjadi, dengan ditinggikannya panji-panji kekafiran, hari Minggu ditinggikan. Apakah ini sedang dilakukan? Sekarang ini, Martin, ya, telah senantiasa. Kita berulang-ulang menunjukkannya. Keluarlah dari kota, keluarlah dari kota. Itulah hal yang mesti kita lakukan. Nah, siapa yang terlibat dalam ketentaraan ini? Keseluruhan pergerakan oikumene. Keseluruhan dunia, karena raja-raja dunia, menyerahkan kekuasaan mereka kepada binatang. Para gembala juga terlibat. Mereka menginjak-injak bait suci. Semua orang yang turut serta, dalam bentuk apapun untuk bait suci itu ditelantarkan. Dan siapa yang mengetahui, dan yang semestinya memperingatkan dunia, Gereja Laodikia.
Dan malangnya, gereja Laodikia dalam keadaan tertidur.